Shalom semua. Wah, senang lagi bertemu dengan kalian ya. Ya, saya rasa waktu MPLS, Mister sudah buat video perkenalan dengan kalian. Mungkin kalau ada yang lupa nama saya, tapi kalau kebanyakan lulusan SMP Kalam Kudus ini berarti pasti semua sudah mengenal ya. Saya adalah guru agama kalian di SMP ataupun saya juga adalah wali kelas kalian, bagian dari kelas 9B ya. Ya, jadi bagi yang belum mengenal, nama saya sekali lagi Mister Yakub. Saya akan mengajar kalian dalam pelajaran agama dan saya sangat senang bisa mengajar kalian lagi. Ini pengalaman baru buat saya dan sekaligus tantangannya, dan saya berharap meskipun banyak kesusahan karena kita harus online, tapi saya berharap bisa mengajar kalian dengan baik, kalian bisa menerima pembelajaran yang baik ya. Dan saya berharap kalian jangan bersungut-sungut dalam mengikuti pembelajaran, karena tentu kalian adalah orang-orang yang boleh bilang terberkati, karena meskipun kondisi lagi susah seperti sekarang, kalian masih bisa belajar meskipun lewat online. Banyak orang yang tidak bisa belajar di luar sana. Waktu situasi normal aja mereka tidak bisa belajar dengan baik. Apalagi sekarang ya yang lagi corona, pandemi corona ini ya. Jadi bisa berharap kalian tetap bersyukur, tetap bisa sekolah meskipun mungkin tidak bisa semaksimal ketika tatap muka langsung, tapi kalian harus tetap bersyukur karena kita masih bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar ya. Nah, inilah pertemuan yang pertama dan kita akan belajar mulai hari ini dan bisa menyampaikan materi kepada kalian. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ingat, bagi yang lulus SMP Kalam Kudus tentunya harus tahu ya, ketika pelajaran agama mulai dan mengakhiri pembelajaran harus selalu berdoa. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kami bersyukur karena meskipun kami boleh belajar lewat media online, namun kami percaya bahwa terciptanya media online semua karena Engkau dan untuk kami pergunakan ya Tuhan untuk keperluan kami. Tolong ya Bapa, biarlah penjelasan hamba lewat tayangan ini boleh dipahami oleh anak-anak, dan terlebih khusus bahwa pembelajaran membahas tentang Alkitab adalah firman Allah atau perkataan yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa. Tolong agar apapun yang kami pelajari, apa yang dipelajari oleh anak-anak kami ini, boleh mereka benar-benar resapi dan boleh mereka menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, pimpin kami terus. Ini doa kami, kiranya Kau berkati proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mister akan memperlihatkan sebuah slide ya. Jadi kita akan belajar mengenai tema ini ya. Mengenai Alkitab adalah firman Allah. Dan Mister berharap bahwa kalian boleh memahami setiap hal yang diajarkan ya. Nah ya. Oke. Nah, Alkitab adalah firman Allah. Ya. Kalau kalian yang dari SD, apalagi SMP, ya pasti tidak asing dengan Alkitab ya. Dan bahkan mungkin benda yang paling berharga yang kita miliki di Sekolah Kalam Kudus ini pasti adalah ini ya. Alkitab. Ya. Alkitab itu pasti dimiliki hampir oleh setiap orang, baik guru maupun murid di sekolah ini. Bisa percaya kalian pun memiliki Alkitab atau yang adalah firman Allah itu sendiri, atau Alkitab adalah isi hati Allah yang ingin disampaikan kepada kita anak-anaknya. Jadi Allah adalah roh ya, itu kita pelajari di kelas 9 di materi tentang Allah Roh Kudus. Allah adalah roh. Jadi kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita tahu apa isi hatinya. Isi hati Allah adalah di sini.
ada di Alkitab, di firman Tuhan. Sama seperti ketika kalian jatuh cinta kepada seseorang, pada seorang wanita bagi yang pria. Ketika kalian tahu isi hatinya, misalkan dia itu nggak pernah jujur, dia mungkin memendam rasa gitu, tapi dia malu untuk menyampaikan. Ketika kalian tahu bahwa dia itu suka, kalian jatuh cinta kepada, mungkin kalian dapat info dari teman atau kalian mungkin bisa lihat gerak-geriknya, pasti kalian rasanya, wah senang banget ya, dan kalian pun pasti menyenangkan hatinya. Oke. Nah, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab berisi, ataupun Alkitab adalah isi hati Allah. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah, semua di Alkitab. Maka berbahagialah kita yang sehari-hari selalu sharing firman Tuhan di kelas. Dan saya selalu mendoakan sebenarnya agar firman itu benar-benar ada, masuk dalam hati kita dan kita lakukan dalam tindakan kita hari lepas hari. Alkitab itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengubahkan kita. Allah dalam firman-Nya, ketika Roh Kudus bekerja, dia bisa mengubahkan kehidupan kita. Firman-Mu kuasa mengubahkan sikap hati, itu kata sebuah pujiannya. Oke. Nah, mengapa sih kita harus belajar tentang Alkitab adalah firman Allah? Ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya itulah setelah mempelajari materi tentang Alkitab adalah firman Allah, maka murid diharapkan supaya pertama, memahami dengan benar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nggak ada firman manusia di situ. Meskipun manusia yang menulis dengan tangannya, tapi itu atas ilham atau atas tuntunan daripada Roh Kudus, itu yang kita percaya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah benar adanya dan tidak ada satu kebohongan pun di dalam Alkitab. Jadi meskipun ada orang yang menyerang, banyak sekali. Coba kalau kalian nonton di YouTube atau dimanapun, banyak orang menyerang kekristenan dan Alkitab. Dan bahkan mereka menjadikan tempat ketika mereka menyerang kekristenan, menyerang Alkitab ini, mereka menjadikan bahan untuk dapat makan. Contoh yang mereka menyerang Alkitab di YouTube, banyak viewersnya. Ya, tentu mereka akan mendapatkan makan dari situ, mendapatkan duit. Jadi mereka menjadikan Alkitab ini sebagai bahan untuk dapat duit saja. Nah itu salah ya. Dan Alkitab tidak ada yang salah. Tidak ada satu pun yang salah. Kalau ada kesalahan terjemahan itu mungkin kesalahan biasa menurut saya. Ada yang kesalahan terjemahan itu bukan hal yang terlalu perlu kita perhatikan berlebihan. Nanti mungkin jika waktunya cukup kita akan melihat mungkin perbandingan terjemahan ya. Kadang-kadang Alkitab diserang, Alkitab orang itu palsu, bohong. Masa sih terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia beda? Emangnya sumbernya sama atau enggak sih? Nah, ada kayak nanti kita akan pelajari contohnya. Kenapa sih bisa terjadi kayak gitu ya? Jadi yang kita pelajari ini diharapkan agar kita itu bisa memahami Alkitab dengan benar, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita juga dapat memahami bahwa Allah berbicara kepada umatnya melalui firman Allah. Jadi tidak ada lagi penglihatan-penglihatan, semua dituangkan di sini, di Alkitab ya. Jadi isi hati Allah seperti yang Mr. bilang tadi ada di Alkitab, nggak ada di tempat lain. Jadi jangan bilang, saya mendapat mimpi, saya begini-begini, saya ke surga, saya ke neraka. Wah, saya tidak percaya dan Alkitab tidak pernah berkata demikian tentang hal itu. Ya. Berikutnya, mengevaluasi diri sini tentang pemahaman terhadap firman Tuhan. Sejauh mana sih pemahaman kita tentang firman Tuhan, pemahaman kalian dan juga pemahaman saya. Dan bukan cuma memahami, apakah anak-anak atau murid-murid sekalian dan saya sudah melakukan firman Tuhan itu belum. Karena percuma kita tahu, kita baca setiap hari, tapi kita tidak pernah lakukan. Tidak ada gunanya, mending kita bisa baca sama sekali. Nah itu tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Kemudian yang terakhir, menjadikan firman Allah atau Alkitab sebagai dasar kehidupan. Jadi contoh maksudnya gini ya. Oke, Alkitab ini adalah dasar kehidupan saya. Ketika saya sedih hati, ketika saya putus harapan sebagai manusia normal atau sebagai manusia biasa, hal itu pasti akan terjadi. Ketika kita membaca Alkitab, menjadikannya dasar, maka kita akan menemukan penghiburan. Contoh, kalau kita khawatir, mungkin orang akan bilang begini, menghibur kita, udah nggak usah khawatir, santai aja, pasti jalan keluar. Tapi
Susah untuk melegakan hati kita ketika itu semua mengalami khawatir. Tapi coba datang, duduk dan tenang, baca firman Tuhan. Mungkin kamu akan temukan ayat yang berhubungan dengan apa yang kamu alami untuk isi hati Bapamu di surga. Contoh 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Itu ayat yang luar biasa. Dan orang tidak akan dapat ayat itu atau penghiburan seperti ketika tidak membaca Alkitab. Oke. Ya. Nah, ini isi Alkitab secara singkat dalam jangka waktu sekitar 10 menit ya. Ya, Mister pengen kalian untuk lihat ya. Shalom, menjelaskan seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 10 menit. Siapa takut? Akan saya coba ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lengkap dengan seluruh isinya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada yang disebut ex nihilo. 6 hari Allah menciptakan semuanya itu. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya. Sejak itu Allah memberikan sebuah perjanjian kerja pada manusia, yaitu untuk berkuasa atas segala yang ada yang telah diciptakan Allah. Dan Allah pun menguji manusia pertama dengan sebuah ujian. Jika manusia taat, manusia mendapatkan hak atas surga yang seutuhnya. Namun jika tidak taat, manusia mendapatkan hukuman kekal. Ujiannya adalah mereka boleh memakan buah dari pohon mana saja yang ada di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika mereka memakannya, manusia akan mati. Karena ketidaktaatannya, akhirnya manusia gagal dalam ujian. Seluruh umat manusia berdosa dan terkena kutuk kematian. Ular dikutuk, perempuan dikutuk, lelaki dikutuk, dan tanah pun dikutuk. Dan akhirnya mereka pun diusir dari Taman Eden. Namun Allah mengasihi manusia. Sejak itulah Ia menjanjikan juru selamat yang akan datang melalui benih perempuan di Kejadian 3 ayat 15. Di luar Taman Eden, Adam dan Hawa mendapatkan keturunan mulai dari Kain, Habel, dan Set yang menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Dari keturunan menuju keturunan lainnya, manusia menjadi semakin banyak di bumi. Namun manusia semakin jahat di mata Tuhan. Allah pun menghukum manusia dengan air bah kecuali Nuh dan keluarganya, yang dimana Allah beranugerah kepada mereka. Setelah air bah, keadaan dunia mulai berubah. Dan dari ketiga putra Nuh lah, bangsa-bangsa dan berbagai bahasa terbentuk. Mereka terpencar dengan bangsa dan bahasa masing-masing karena mereka mencoba membangun menara Babel. Yafet adalah awal dari bangsa Eropa atau Barat, Ham adalah awal dari bangsa Afrika, dan Sem adalah orang-orang timur termasuk Israel. Namun dari seluruh bangsa, Allah ingin membentuk suatu bangsa yang dari sana Mesias akan dilahirkan. Karena Mesias tidak bisa dilahirkan tanpa sebuah bangsa, tanpa kota, dan tanpa identitas. Makanya, pembentukan bangsa ini penting sekali. Namun untuk menjadi bangsa, setidaknya ada 3 hal yang diperlukan. Rakyat, hukum atau undang-undang, dan tanah atau wilayah. Dan perjanjian lama menjelaskan bagaimana semua hal ini dapat tergenapi. Kitab Kejadian dan awal kitab Keluaran menjelaskan bagaimana rakyat terbentuk. Bangsa itu dimulai dari bapa bernama Abram yang kemudian menjadi Abraham. Dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya untuk menuju tempat yang dijanjikan. Allah berjanji kepadanya, "Lihat bintang di langit dan pasir di laut, sebanyak itu keturunanmu." Dalam proses yang panjang, akhirnya ia mendapatkan Ishak di masa tuanya. Ishak pun tumbuh dan punya istri yang bernama Ribka, yang kemudian melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Yakub yang dipilih oleh Tuhan bukan Esau kakaknya untuk menjadi bapa dari 12 putra. Nama Yakub pun berganti nama menjadi Israel, yang artinya Pangeran Allah. Nama inilah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi nama bangsa pilihannya yang merupakan keturunan dari 12 putra Yakub. Yusuf, anak terakhir kedua dari Yakub, dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga Yakub, cikal bakal Israel. Tapi dalam proses hidupnya, dari dibenci, dijual, difitnah, dan dipenjarakan bukan hal yang mudah. Namun imannya kepada Tuhan tidak berkurang. Dan dengan waktu Tuhan, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana melalui kuasa yang dimilikinya, keluarga Israel bisa tetap hidup dari bencana kelaparan yang ada di seluruh dunia. Kekuasaan Yusuf yang mengizinkan keluarga Israel dapat tinggal di tanah terbaik di Mesir, di tanah Goshen. Disinilah dari 70 orang menjadi 2 juta orang-orang Israel yang murni tanpa perkawinan campur. Setelah Raja Mesir berganti, keluarga Israel yang telah menjadi banyak menjadi sebuah momok untuk bangsa Mesir. Makanya Raja Mesir itu membawa kaum Israel ke dalam masa perbudakan. Namun Allah membangkitkan Musa untuk membawa keluar kaum Israel dari tanah Mesir. Musa bersama Harun menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa Allah Israel lebih hebat daripada semua dewa Mesir melalui 10 tulah. Karena tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir adalah serangan terhadap ilah-ilah mereka. Makanya tulah ke-9 dengan jelas menyerang dewa terbesar mereka, yaitu dewa matahari. Melalui tulah itu, orang-orang Israel bisa keluar dari negeri Mesir setelah 350 tahun diperbudak, diawali dengan perayaan Paskah pertama mereka.
Setelah Laut Teberau terbelah, perjalanan bangsa ini di padang gurun sangat mengagumkan. Allah memberikan mereka pilar api dan pilar awan, mana dari surga, air dari batu, sandal yang tidak rusak, bahkan dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Allah pun memberikan hukum-hukum kepada umat Israel. Dan kitab Keluaran sampai Ulangan dinilai menjelaskan bagaimana hukum atau undang-undang terbentuk. Dari hukum moral yang dikenal dengan 10 hukum Taurat, hukum upacara seperti yang diberikan dalam kitab Imamat, dan juga hukum sipil untuk mengatur hubungan antara umat Israel. Namun karena ketidakpercayaan umat Israel atas berita baik yang diberikan 2 dari 12 pengintai, dan malahan mempercayakan diri mereka pada 10 sisanya, mereka dihukum Tuhan dengan harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka sudah punya rakyat, sudah punya hukum, tetapi mereka belum punya tanah. Makanya, kitab Yosua ini ada setelah 5 kitab Musa menjelaskan bagaimana tanah didapatkan. Yosua penerus Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko, dan mereka pun menguasai tanah Kanaan. Wilayah tersebut dibagi ke dalam 12 suku ditambah 1 suku Lewi yang tidak mempunyai tanah. Mereka mempunyai 48 kota orang Lewi yang tersebar di seluruh tanah Kanaan, agar setiap orang bisa belajar firman Tuhan melalui mereka. Namun setelah beberapa tahun Yosua meninggal, bangsa Israel menjadi bangsa yang melakukan hal yang jahat di mata Allah. Ini adalah periode hakim-hakim yang mempunyai kurun waktu 300 tahun. Periode ini selalu terjadi hal yang sama. Seperti sebuah siklus, bangsa Israel berdosa. Tuhan mengirimkan musuh untuk menghukum mereka. Mereka berteriak dan bertobat, lalu Tuhan mengirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Masa ini terus-menerus terulang sampai akhirnya Samuel datang menjadi hakim terakhir dan nabi pertama bangsa Israel. Setelah beberapa waktu, rakyat Israel datang pada Samuel meminta seorang raja. Dalam hal ini, Samuel telah menjelaskan bahwa mereka memiliki Tuhan sebagai raja mereka. Tetapi bangsa ini bersikuku yang seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja manusia. Walaupun konsekuensinya raja manusia akan menuntut pajak, mengambil anak-anak mereka menjadi budak, atau mereka harus ikut perang. Tetapi Allah mengizinkan mereka mempunyai seorang raja manusia. Maka raja pertama Israel adalah Saul. Namun Saul bukan raja yang baik untuk memimpin bangsa Israel. Dan Allah pun membangkitkan Daud, seorang gembala yang berhasil mengalahkan Goliat untuk menggantikan Saul. Di masa akhir pemerintahannya, Raja Daud ingin membuatkan bait untuk Allah, karena kemah Allah yang telah ditetapkan di masa Musa hanya sebuah kain saja, sedangkan ia ingin membuatnya lebih baik. Walaupun begitu, Allah tidak mengizinkannya untuk membangun bait Allah, melainkan putranya Salomo karena tangan Raja Daud penuh darah. Setelah Raja Daud mempersiapkan segala bahannya, maka putranya Raja Salomo, manusia paling bijaksana di bumi, penulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, membangun bait Allah untuk pertama kalinya. Namun hidup Salomo hancur karena terbawa oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala. Walaupun akhirnya ia bertobat di masa tuanya dengan menulis kitab Pengkhotbah. Hal inilah yang membuat kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan yang dipimpin oleh Yeroboam disebut Kerajaan Utara atau Israel. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel. Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Rehoboam disebut Kerajaan Selatan atau Yehuda. Kerajaan ini hanya terdiri dari 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin. Raja-raja kerajaan utara tidak ada satupun yang baik. Mereka digambarkan Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengikuti dosa Yeroboam yang menyembah kepada patung lembu emas. Meski diingatkan oleh banyak nabi-nabi seperti Amos dan Hosea akan kehancuran Samaria, ibu kota kerajaan utara, mereka tidak mau bertobat. Maka akhirnya pada tahun 712 sebelum Masehi, kerajaan utara hancur oleh bangsa Asyur. Berbeda dengan kerajaan utara, kerajaan selatan mempunyai beberapa raja yang baik, seperti Yosia dan Hizkia. Namun dosa-dosa raja-raja terakhir tidak bisa membatalkan kehendak Tuhan. Meskipun diingatkan oleh beberapa nabi seperti Yoel, Mika, Yesaya, Zefanya, Habakuk, dan Yeremia mengenai kehancuran negeri ini, beberapa raja tidak mendengar. Bangsa ini selama 3 periode mengalami masa pembuangan. Pada tahun 605 sebelum Masehi di mana Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel. Pada tahun 597 rombongan Yeskel dibuang ke Babel. Dan akhirnya Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi oleh kerajaan Babel yang disaksikan Yeremia saat menulis kitab Ratapan. Inilah yang dijelaskan kitab 1 Raja-Raja sampai 2 Tawarik. Namun Allah mengingat janjinya. Setelah masa 70 tahun, mereka akhirnya dikembalikan ke negeri asalnya, ke tanah perjanjian. Pada tahun 536 sebelum Masehi, Zerubabel memimpin 49.897 orang untuk kembali. Ezra memimpin 1.754 orang pada tahun 455 sebelum Masehi untuk kembali memulihkan bait Allah. Dan pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia pun kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Ketiga nabi pun dikirim dalam periode ini untuk mengingatkan mereka akan pentingnya pembangunan ini, yaitu Nabi Hagai, Zakaria, dan akhirnya Maleaki. Setelah periode 400 tahun masa kegelapan, yaitu masa di mana Allah berhenti berfirman, di Bethlehem lahirlah Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Yesus pun hidup di dunia untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan secara sempurna oleh manusia. Dan pada umurnya yang ke-30, ia memulai pelayanannya selama 3,5 tahun. Ia melayani di dunia dengan mengajar berkeliling, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Di akhir hidupnya, ia disalibkan untuk seluruh umat manusia.
Setelah 3 hari, ia dibangkitkan dan menampakkan dirinya kepada seluruh muridnya selama 40 hari. Setelah itu ia naik ke surga seperti yang juga tercatat dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Ke-12 murid Yesus dikurangi Yudas Iskariot memulai penginjilan kepada seluruh bangsa. Petrus memimpin rasul lainnya untuk menyerukan nama Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, yang diawali dari rumah seorang kafir yang bernama Cornelius. Setelah itu Allah pun memanggil Saulus yang kemudian diubah namanya menjadi Paulus. Ia menjadi rasul Yesus yang menulis surat-surat terbanyak yang terdapat di Perjanjian Baru. Rasul terakhir Yohanes menghabiskan masa tuanya di Pulau Patmos, di mana ia mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih tepatnya masa di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai raja dari segala raja dalam kitab Wahyu, di mana langit dan bumi lama akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit baru dan bumi baru seperti apa yang telah ia lakukan di kitab Kejadian, seperti pada mulanya. Dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Demikianlah ringkasan Alkitab dalam 10 menit. Gimana? Terlalu singkat ya? Memang saya tidak mungkin menjelaskan semuanya hanya dalam 10 menit. Alkitabnya saja tebal sekali kan? Semoga penjelasan yang sangat singkat ini, penjelasan yang hanya 10 menit ini dapat membantu kita dalam memahami Alkitab. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas atau Shalom, menjelaskan seluruh isi. Oke, ya. Jadi itu ya, Mister putar video tersebut sebenarnya untuk kembali membuka ataupun boleh bilang ringkasan, meskipun itu tidak mewakili secara keseluruhan isi Alkitab kita, tapi itu ringkasan sebenarnya. Jadi kalau kalian ingin menonton lagi video tersebut, bisa mencari di akun YouTube Tanya Alkitab ya. Di situ ada penjelasan ringkasan Alkitab dalam jangka waktu 10 menit ya. Ya, ini perlu kalian ketahui ya, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, apa sih isinya? Nah, sebenarnya secara sederhana Mister bisa simpulkan dengan 2 kalimat ya. Mewakili masing-masing. Alkitab kan terdiri dari PL dan PB. Ya. Alkitab PL berbicara mengenai Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu PL ya. Kemudian apa isi daripada PB? Isi daripada Perjanjian Baru atau PB adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan tentang menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itulah apa isi daripada Alkitab kita kalau bisa ringkaskan di dalam 2 kalimat pendek sederhana. Jadi saya berharap lihat video tersebut kalian bisa memahami tentang betapa Alkitab itu memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi kehidupan anak Tuhan. Allah begitu, dengan kita membaca Alkitab kita tahu betapa Allah mengasihi kita manusia, mengasihi anak kita, anak-anaknya ya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 17 tentang, mungkin ada yang bertanya, ngapain sih baca Alkitab? Atau nanti juga kalian akan mengalami di SMA dan yang sudah biasa mengalami dari SMP, ada namanya gerakan baca Alkitab. Ngapain baca Alkitab setiap hari? Bosan mungkin ada kayak gitu. Ada yang bilang, waduh, tiap hari, tiap pagi sering firman Tuhan, berdoa. Gak ada yang lain bisa ada kayak gitu. Tapi kita harus tahu, pasti ada maksud ketika kita disuruh membaca Alkitab, membaca Alkitab. Pasti ada maksud tersendiri. Dan dari Alkitab sendiri kita bisa belajar tentang apa manfaat daripada kita membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Apa manfaatnya bagi kita ketika kita membaca atau mengetahui isi hati Allah Bapa kita di surga. Ya, ini dari 2 Timotius pasal 3 15-17 dikatakan begini ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci atau Alkitab yang dapat, ini ya manfaatnya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang pertama, fungsi atau manfaat pertama itu memberi hikmat, artinya tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Melakukan apa yang benar, kemudian
menjauhi atau tidak melakukan apa yang tidak benar. Ya, itu maksudnya. Itulah hikmatnya. Tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Dan juga Alkitab atau kitab suci ini menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karena dalam Roma, misal Roma pasal berapa, Roma pasal 8 kalau nggak salah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Dan kita beriman, artinya kita percaya bahwa kita diselamatkan. Itu kita tahu dari Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dia mengajar. Dia mengajar kita bagaimana harusnya kita bersikap. Bagaimana harusnya kita memiliki hubungan dengan Bapa kita di surga. Hubungan kita harus seperti apa. Nah, itu contoh. Untuk menyatakan kesalahan. Nah, itu juga firman Tuhan sebagai contoh. Bisa beri contoh. Kalian tentu tahu kisah daripada Daud. Ya, Daud ketika dia mengambil Batsheba, istri Uria, orang Het. Di situ Daud melakukan suatu dosa yang sangat besar. Saya sangat yakin bahwa Daud adalah anak Tuhan dan dia pasti masuk surga ketika dia meninggal. Tapi dia masih melakukan dosa. Dia mengambil istri orang, mengambil panglima yang sangat berjasa di Israel, Uria orang Het. Ya, Batsheba menurut kesaksian Alkitab pasti sangat cantik ya, sehingga Daud jatuh hati, dia terpikat oleh kecantikannya. Dia melakukan dosa perzinahan, ya, kemudian pembunuhan. Meskipun bukan Daud yang langsung membunuh Uria, tapi atas perintah Daud lah, bahwa Uria ditaruh di barisan paling depan supaya dia duluan terkena tombak dari lawan atau dapat serangan dari lawan seperti itu. Tetapi Daud kemudian menangisi dosanya. Dia tahu dia salah, dia bertobat. Nah itu karena firman Tuhan menyatakan kesalahannya. Tuhan datang lewat hambanya Nathan, Nabi Nathan, dan menegur Daud. Dan itu Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Nathan. Jadi dia firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita membaca Alkitab dan Roh Kudus bekerja lewat apa yang kita baca itu, hidup kita sangat jahat bisa diubahkan. Dan kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita sudah membaca Alkitab ini, maka sudah pasti kita ini adalah orang-orang yang secara otomatis akan berbuat baik di dalam kehidupan kita. Itu prinsipnya ya. Itulah mengapa kita harus baca Alkitab yang adalah firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang merasa tersesat, datang kepada Allah di dalam firman. Maka dia akan menuntun dalam jalannya ya. Itulah Mazmur 119 ayat 105. Jadi kita bisa tahu bahwa Allah itu bekerja lewat firman. Jadi kita tidak usah bersungut-sungut dan Mister yakin bahwa kalian tidak bersungut-sungut dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian Roma 10 ayat 17. Nah, seperti yang tadi Mister bilang ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak bisa berkata saya percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa berkata saya ini anak Allah loh, saya punya Bapa di surga, tapi kita berlaku layaknya anak yatim piatu. Kita bertindak layaknya orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita selalu khawatir misalnya, kita lupa kalau kita punya Allah yang bisa menyediakan apapun yang kita perlukan dalam hidup kita. Yaitu bacalah Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, ini ya, di buku kalian ada ya. Ini adalah William Barclay. Ini Mister dulu biasanya ketika membuat tugas teologi biasanya banyak mengutip dari buku-buku daripada William Barclay. Ini adalah seorang teolog Kristen dan dia bersaksi seperti di buku kalian tentang seorang tentara ya. Tentang seorang tentara pada Perang Dunia yang pertama ya.
pada Perang Dunia Pertama ada gencatan senjata dalam waktu yang cukup lama, dan tentara tersebut adalah seorang ateis, dan dia datang kepada seorang pendeta untuk meminta sebuah buku untuk dibaca. Dikatakan bahwa pendeta tersebut hanya punya Alkitab, satu-satunya buku yang dapat dibaca. Dia nggak mau, ya seperti buku yang katakan. Tapi pada akhirnya mungkin dia juga mau karena mungkin tidak ada yang bisa dia buat. Nah, setelah dia membaca Alkitab itu, terutama dia dapat di kitab Esther seperti di buku kalian katakan, di situ dia mulai tertarik dan dia mulai berkata, oh ini benar. Kemudian dia membaca terus menerus Alkitab itu. Di situ mengubahkan dia yang adalah seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Ketika dia baca firman Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. Nah, siapapun bisa diubahkan oleh Tuhan. Ingat Paulus, dia bisa diubahkan oleh Tuhan karena firman Tuhan itu ada dalam hatinya. Tuhan bekerja dalam hati dan hidup daripada Paulus, makanya dia bisa berubah. Begitu pula dengan kita pun pasti bisa demikian. Firman itu bisa mengubahkan, karena firman atau Alkitab adalah firman Allah, berisi daripada hati, isi hati daripada Allah Bapa di surga. Ya. Berikutnya, kanonisasi Alkitab. Nah, apa kanonisasi? Berarti berasal dari kata dasar kanon. Nah, apa kanon itu? Kata kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti tongkat pengukur atau standar. Nah, ya kita bisa belajar panjang lebar tentang apa bahasa Yunani, tapi dari arti kata tongkat pengukur atau standar ini kita bisa menarik dua pengertian tentang kanon Alkitab. Yang pertama, kanon Alkitab berarti daftar kitab-kitab dari Alkitab yang telah diuji dan diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah. Ya, ini kanon Alkitab berarti daftar kitab-kitab dari Alkitab yang telah diuji, bukan hanya diuji tapi diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kumpulan kitab-kitab yang telah membentuk kanon Alkitab yang dipakai sebagai standar untuk menilai, menguji kitab-kitab yang lain dan menuntun apakah kitab-kitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus atau tidak. Nah, itu kanon Alkitab. Artinya lewat kanon Alkitab ada standar yang dipakai, yaitu apakah ini atas inspirasi atau ilham daripada Allah atau hanya sekedar dari akal manusia atau pikiran manusia saja. Itu maksudnya kanonisasi. Nah, kitab yang memenuhi standar untuk dimasukkan dalam daftar kanon Alkitab disebut sebagai kitab kanonikal. Sekali lagi, kitab yang memenuhi standar untuk dimasukkan dalam daftar kanon Alkitab disebut sebagai kitab kanonikal. Jadi seluruh kitab-kitab yang kita punya yang terdiri dari 66 kitab itulah kita disebut juga kitab kanonikal. Kitab yang telah memenuhi standar. Bahwa memang benar itu berasal daripada inspirasi daripada Allah Roh Kudus. Memenuhi standar artinya adalah kitab itu termasuk kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Artinya bukan atas khayalan manusia, tidak, tapi itu benar-benar Allah yang berbicara lewat penulis itu untuk menuliskan kitab-kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, ini tentu sudah tahu ya, Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama dan 29 kitab Perjanjian Baru. Nah, itu ya, Alkitab kita terdiri dari 66 kitab dan itu disebut sebagai kitab kanonikal karena sudah diuji dan diterima oleh bapak-bapak gereja sampai saat ini pun kita terima sebagai Alkitab adalah firman Allah. Jadi kitab-kitab yang ada dalam Alkitab adalah firman Allah, yang adalah isi hati Allah untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, tentang proses penulisan Alkitab ini ya, kita perlu terlalu banyak tahu karena ini semua materi daripada anak kuliah, tapi kita mahasiswa kuliah, maksudnya yang sudah berkuliah, jadi kita garis besarnya aja bahwa keseluruhan kitab tersebut ditulis dalam rentang waktu sekitar 1.500 tahun dengan melibatkan kurang lebih 40 penulis, mulai dari Musa sampai Rasul Yohanes.
Kenapa sih? Kan ada 66 kitab, cuma ada 40 penulis. Nah, ingat, saya kasih contoh. Kitab Taurat atau 5 kitab Musa berarti ditulis oleh Musa. 5 kitab, 1 orang penulis contoh. Misalkan Mazmur. Mazmur ada banyak penulisnya, ada bilang Asaf, ada Salomo, dan yang paling banyak menulis Mazmur adalah Daud. Kemudian kita beralih kepada perjanjian baru. Ada 27 kitab, tapi bukan berarti ada 27 penulis. Yang paling banyak adalah surat-surat Paulus, ada sekitar 13 atau 12, Mister lupa ya. Ada sekitar 12 atau 13 kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, ingat, bedakan Rasul Yohanes dengan Yohanes Pembaptis ya. Jadi Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes. Kemudian surat 1, 2, dan 3 Yohanes itu sudah 4 kitab. Dan Wahyu. Jadi Yohanes sendiri juga menulis 5 kitab. Jadi ada, menurut catatan ada sekitar 40 penulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Nah, bisa sampaikan lagi. Apakah langsung semua Alkitab itu dari awal langsung jadi satu? Tidak, tapi dikumpulkan satu persatu. Bertahun-tahun baru bisa terkumpul dengan lengkap dan diterima oleh gereja sebagai isi hati Allah. Alkitab adalah firman Allah yang kita terima sebagai isi hati Allah. Ya. Oke. Jadi kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, itu menjadi pembelajaran pada hari ini. Ya, Mister berharap kalian bisa memahami apa yang sudah terjelaskan dan jangan pernah lelah atau bersungut-sungut membaca Alkitab, karena Alkitab itu menuntun kita kepada kehidupan. Kita tahu apa isi hati Bapa kita lewat Alkitab saja. Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mari kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu pada minggu berikutnya dan Mister akan sesuaikan dengan waktu. Kalau masih cukup waktu, Mister akan berikan tugas kepada kalian ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar agama. Kau berkati, biarlah apa yang kami pelajari boleh dimengerti oleh anak-anak kami, dan boleh terus hamba memberi hikmat dalam mengajar dalam kondisi online saat ini, Bapak. Terima kasih Bapak, pimpin kami terus. Ini doa kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai bertemu lagi. Ya.